ahalla alaina hadha asy-syahr al-mubarak bil amni wal iman was salamati wal islam. Wa nas'alullaha ay yu'inana fi hadha asy-syahr ala as-siyami wal qiyam wa yarzuqana ibadatan lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Wa qala ta'ala syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nggak kerasa sekarang udah sampai di paruh ketiga dari bulan Ramadan atau udah berada di penghujung bulan Ramadan, tepatnya di asyarah awakhir min Ramadan. Hari ini adalah hari ke-23 Ramadan untuk Indonesia. Dan kurang dari 10 hari lagi atau bahkan mungkin sekitar tepatnya 7 atau 6 hari lagi kita sudah akan meninggalkan bulan suci Ramadan. Rasanya masih banyak banget amalan yang kita belum bisa lakukan dengan baik. Selama 23 hari ini saya sendiri merasa masih banyak banget semangat ibadah di awal Ramadan yang pada nyatanya belum bisa dilakuin sesuai dengan target. Kita sendiri ngerasa tarawih kita mungkin masih bolong-bolong, apalagi tarawih di rumah. Dimana mungkin gara-gara ditunda-tunda, akhirnya udahlah tanggung, udah malam, tidur aja. Akhirnya ketinggalan tarawih. Kita ngerasa kalau tilawah kita yang Ramadan ini punya banyak waktu, tapi nyatanya nggak bertambah banyak bacaannya. Tahun lalu kita tilawah 1 hari 1 juz, padahal sibuk. Tahun ini kita di rumah aja harusnya tilawahnya bisa 2 juz, tapi ya 1 juz juga, bahkan ada yang kurang. Kita ngerasa kalau puasa kita juga di siang hari belum benar-benar maksimal nahan diri dari ucapan yang salah, penglihatan yang nggak boleh, pendengaran yang nggak boleh, perasaan yang nggak boleh, pikiran yang nggak boleh. Jadi puasa kita belum benar-benar imsak. Padahal kata ulama, definisi dari as-siyam itu adalah al-imsak, menahan diri. Dari makan, dari minum, dari perbuatan-perbuatan dosa. Tapi nyatanya nggak gitu-gitu amat. Kita baru bisa menahan diri dari makan dan minum. Tapi belum bisa menahan diri dari perbuatan dosa, apalagi dosa-dosa kecil yang nggak disengaja dan sering dan banyak. Sehingga kita ngerasa, aduh, telan nggak ya kalau sekarang saya udah 23 Ramadan, tapi masih banyak amalan-amalan yang masih belum sempurna nih. Sementara belum tahu Ramadan tahun depan masih ketemu lagi nggak. Kalaupun kita masih hidup, apa masih sehat? Karena banyak dari teman-teman kita yang Ramadan tahun lalu bareng dengan kita, sekarang udah ada yang mendahului kita kepada Allah, meninggal. Ada juga yang masih hidup tapi nggak sehat, dalam keadaan sakit. Ada yang sehat tetapi mungkin dalam kondisi yang sulit, misalnya kayak lagi di perjalanan atau lagi ya kayak sekarang lah kita lagi wabah sehingga nggak bisa sholat tarawih di masjid kayak tahun lalu. Nah, kalau tahun depan belum tentu bisa kita ulangi lagi Ramadan ini, kira-kira Ramadan kita tahun ini bisa jadi jalan ke surga nggak ya? Ramadan kita tahun ini udah bisa layak membuka pintu Ar-Rayyan nggak ya di surga? Inilah yang membuat kita sore ini membahas tentang gimana cara menyudahi Ramadan tapi dengan kemenangan. Gimana cara memaksimalkan sisa-sisa Ramadan yang tinggal seminggu lagi ini sehingga kita nggak termasuk orang yang rugi. Sehingga kita nggak termasuk orang yang nyesel. Jangan sampai kita termasuk orang yang nafsun lawwamah. Jiwa yang penuh dengan penyesalan. Ya laitani kuntu turaba.
aduhai seandainya dulu saya jadi debu aja, aduhai seandainya dulu saya beramal soleh, aduhai saya dulu seandainya bangun malam, aduhai seandainya dulu Ramadan saya benar-benar ibadah. Menjadi nafsun lawamah, jiwa yang penuh dengan penyesalan. Kenapa penuh dengan penyesalan di akhirat? Karena di dunia dia tidak memaksimalkan waktu dengan baik. Karena nanti di akhirat itu ada nafsun ammaratun lissu. Orang yang selama di dunia itu jiwanya suka menyuruh dia kepada dosa, maka nanti di akhirat nafsunnya itu nafsun lawamah. Sedangkan yang di dunia nafsunnya adalah nafsun yang menyuruh dia kepada kebaikan, insya Allah di akhirat nafsun itu namanya nafsun mutmainnah. Nah, gimana caranya? Apa nih yang harus kita lakuin di 7 hari terakhir Ramadan? Bahkan kita udah melewatkan 2 malam ganjil dari 10 malam terakhir Ramadan. Atau dari 5 malam ganjil yang tersisa. 2 malamnya udah kelewat. Gimana caranya di 7 hari terakhir ini kita bisa menebus kekurangan-kekurangan kita di 23 hari yang udah lewat. Supaya Ramadan tahun ini menjadi benar-benar Ramadan takwa bagi kita. Bisa jadi benar-benar Ramadan penggugur dosa bagi kita. Bisa jadi benar-benar Ramadan yang menurunkan rahmat Allah untuk kita. Bisa menjadi Ramadan terbaik sepanjang hidup kita. Jangan berputus asa. La tai'asu min rauhillah. Kita masih punya waktu 7 hari. La taqnatu min rahmatillah. Allah maha penyayang kepada hambanya. Walaupun hamba itu datangnya terlambat. Allah maha penyayang. Jadi la tai'asu, la taqnatu. La tai'asu, kita masih punya waktu. La taqnatu, Allah maha penyayang. Dua-dua kalimat ini sama-sama berarti jangan berputus asa. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan 2 saja. Amalan istimewa yang bisa kita lakuin untuk bisa menyempurnakan Ramadan kita yang tersisa 7 hari lagi. Yang pertama, amalan khusus malam Lailatul Qadar. Bisa dibilang kayak amalan untuk mengejar Lailatul Qadar. Amalan mengejar Lailatul Qadar. Jadi ada 2 amalan yang bisa kita lakuin di 7 hari terakhir. 1, kejar Lailatul Qadar. Kenapa kejar Lailatul Qadar? Karena kata Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan hanya 23 hari yang udah lewat, 1000 bulan. Berapa tahun tuh? Sekitar 82 tahun. Berarti 82 kali Ramadan. Bukan hanya 23 hari, tapi 82 kali Ramadan dikali 30 hari. Dan ini masih lebih baik. Makanya kalau merasa ada yang kurang Ramadan kita tahun ini, bahkan tahun kemarin, bahkan sepanjang hidup kita selama ini Ramadan kita banyak kurangnya, saya udah hidup 30-an tahun sekian, nggak mau persisnya, takut ketahuan umurnya berapa. Saya udah hidup 30 tahun sekian, tapi merasa bahwa 30 tahun sekian itu Ramadan saya nggak ada yang maksimal. Gimana cara saya nebus? Kejar Lailatul Qadar. Kenapa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kenapa harus dikejar sih Ustadz? Karena Nabi sendiri yang mengatakan, taharrau atau iltamisu Lailatul Qadri. Carilah, kejarlah Lailatul Qadar. Carilah. Cari di sini artinya berusahalah, kejarlah Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar ini bukan waktu yang luas, dia waktu yang sangat terbatas. Sehingga kita harus benar-benar ngebela-belain waktu kita untuk bisa dapetin Lailatul Qadar, walaupun kita capek banget, walaupun kita ngantuk banget, walaupun kita sibuk banget, walaupun kita malas banget, paksain. Kenapa? Karena waktu Lailatul Qadar itu terbatas. Untuk dapetin itu, kita harus nunggu setahun. Ya kalau masih hidup, ya kalau masih sehat, ya kalau masih soleh. Nauzubillah. Kalau kita ternyata pas tahun depannya lagi drop imannya, kalau ternyata tahun depannya pas kita lagi sehat, buat cewek-cewek pas lagi haid, kalau ternyata tahun depannya kita udah meninggal, makanya iltamisu kata Nabi, taharrau, cari, usahain, paksain diri kita. Malas Ustadz, gak apa-apa. Ngantuk Ustadz, gak apa-apa.
Capek Ustadz, nggak apa-apa. Nggak konsen Ustadz, nggak apa-apa. Nggak khusyuk Ustadz, nggak apa-apa. Nggak sanggup lama-lama Ustadz, nggak apa-apa. Pokoknya usahain. Mau setengah jam, mau 1 jam, 3 jam juga nggak apa-apa. Yang penting usahain. Nah ini artinya karena waktu Lailatul Qadar itu beda dengan waktu-waktu yang lain. Kita kalau misalnya kehilangan sholat duha, masih ada besok. Walaupun juga sama sih, besok belum tentu hidup. Tapi minimal dekat lah waktunya, cuma sehari doang. Kalau kita nggak bisa zikir sekarang, masih bisa zikir nanti. Kalau nggak bisa zikir, nggak bisa baca Quran sekarang, masih bisa baca Quran nanti. Jadi kalau kita menunda satu amalan, kita masih bisa menundanya dalam waktu yang nggak terlalu lama. Tapi Lailatul Qadar, udahlah waktunya rahasia, cuman sebentar, dan hanya bisa diulang setahun sekali, ya kalau kita punya kesempatan lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau ternyata kita diberi kesempatan oleh Allah tahun ini adalah tahun terakhir kita? Gimana seandainya tahun ini teman-teman coba renungkan dalam hati masing-masing. Tanya ke hati diri masing-masing. Coba renungkan dengan penuh kesadaran. Nggak usah sombong deh. Nggak usah sok tahu deh kalau kita bakal hidup lama. Coba dengan penuh kesadaran, penuh penghambaan. Kita tanya ke diri kita masing-masing. Gimana kalau tahun ini kesempatan terakhir Ramadan kita? Seperti kata ulama, Sallu sholatal muwaddi. Sholatlah kalian seperti sholat perpisahan. Seolah-olah setelah ini kalian nggak bisa sholat lagi. Sholatlah kalian seperti sholat perpisahan. Seolah-olah beres ini kalian nggak akan lagi ada kesempatan untuk sholat. Maka kita katakan, Sumu sauman muwaddi. Kumu qiyaman muwaddi. Berpuasalah seperti puasanya seorang yang akan berpisah dengan Ramadan selama-lamanya. Sholatlah di malam hari seperti sholat perpisahan, karena setelah itu nggak akan ada lagi kesempatan sholat malam. Bagaimana seandainya di dalam takdir Allah yang ditulis di Lauhul Mahfuz, di situ dituliskan daftar orang yang puasanya tahun ini adalah puasa terakhir, 1441 Hijriah, 2020 Masehi. Adalah puasa terakhir dia dalam hidupnya. Ternyata di dalam list nama-nama itu ada nama kita di situ. Gimana kalau itu terjadi? Kalau itu terjadi, maka kesempatan kita cuma 7 hari. Kalau itu terjadi, maka kesempatan kita untuk dapat Lailatul Qadar cuma sekali doang. Dan itu pun udah berkurang 2 kesempatan, malam 21 dan malam 23. Masih ada 25, 27, dan 29. 3 kali lagi. Makanya gak ada nasihat yang lebih baik di akhir Ramadan daripada nasihat Nabi, iltamisu lailatal qadri, taharrau lailatal qadri. Carilah, kejarlah, usahakanlah lailatal qadri. Kapan kita carinya? Di malam-malam apa kita mencarinya? Fil witri minal ashr. Pada malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir. Kesempatan kita tinggal 3 kali. Cari malam besok, malam 25, malam 27, malam 29. Terus nanti malam tidur dong Ustadz, malam 24 soalnya. Enggak juga sih. Cuman malam 25 harus lebih giat. Kalau bisa tiap malam aja kita dawamin. Kita qiyamul lail. Cuman malam 25, malam 27, malam 29 harus lebih. Kenapa kok bisa gitu? Karena malam Lailatul Qadar itu hadiah dari Allah, bukan dari Ramadan. Jadi jangan berhitung dengan angka-angka malam Ramadan, tapi berhitunglah dengan Allah. Perlihatkan kepada Allah kalau kita menyembah Allah bukan menyembah malam ganjil. Sehingga Allah yang akan ngasih kita hadiah Lailatul Qadar. Allah akan lihat, waduh hambaku ini, dia nggak ngitung Lailatul Qadar, mau ganjil, mau genap. Dia cuma beribadah kepada aku karena dia pengen menyembah aku. Ya udah deh, aku kasih dia malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu hadiah Allah untuk hamba yang Allah cintai. Bukan hadiah Ramadan, bukan hadiah malam ganjil. Sehingga malam genap juga kita qiyam. Nanti dengan kasih sayang Allah melihat kita sungguh-sungguh qiyam walaupun malam genap, Allah perkenankan kita untuk beribadah dan mendapatkan Lailatul Qadri
imanan wahtisaban. Dalam keadaan beriman, dalam keadaan ikhlas. Itu nasihat pertama ulama untuk akhir Ramadan. Taharrau iltamisu lailatul qadri indal witri minal ashr. Carilah, usahakanlah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir Ramadan. Tapi sunnah Nabi bukan hanya melakukannya di malam ganjil, ibadah-ibadah. Nabi bahkan beritikaf di 10 malam terakhir, mau itu ganjil bahkan genap. Lalu apa yang harus kita lakukan Ustadz pada malam-malam itu? Kira-kira ada amalan khusus nggak? Ada amalan istimewa nggak? Ada amalan spesial nggak? Ada. Pertama, yang kita lakukan pada malam-malam ganjil itu qiyamu Lailatul Qadri. Mendirikan sholat malam. Sebagaimana hadis Nabi, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang mendirikan sholat malam pada Lailatul Qadar dengan iman dan ikhlas, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sholat malam. Sholat apa? Banyak. Sholat sunnah, mulai dari sholat sunnah mutlak, apalagi sholat sunnah yang muakkad, yang sangat dianjurkan. Ada sholat sunnah muakkad yang sangat dianjurkan. Salah satunya adalah sholat sunnah tahajud, atau sholat sunnah tarawih, atau sholat sunnah taubat, atau sholat hajat, atau sholat apalagi. Misalnya kita belum melakukan ba'diyah isya, atau menjelang subuh, qobliyah subuh. Lakukan sholat-sholat sunnah. Tetapi yang paling utama, sholat tahajud atau sholat tarawih. Berapa rakaat Ustadz? Minimal 2 rakaat, maksimal yang dilakukan di zaman Imam Asy-Syafi'i 36 rakaat. Di zaman Umar bin Khattab 23 rakaat. Di zaman Nabi 11 rakaat. Wah, kalau gitu saya 11 rakaat aja. Gak apa-apa. Ambil sunnah yang 11 rakaat. Tetapi jangan cuma rakaatnya yang diambil, bacaannya juga diambil. Nabi itu melakukan sholat tarawih 11 rakaat, 1 rakaatnya minimal 1 juz. Di masa Umar bin Khattab, orang-orang pada ngeluh, ya Amirul Mukminin, kami nggak sanggup sholat 1 juz 1 rakaat. Gimana kalau dikurangin? Kata Umar, boleh. Kalau gitu kita sholat 20 rakaat tarawih, 3 rakaat witir, 23 rakaat totalnya. Tapi bacaannya dikurangin, jumlah rakaatnya ditambahin. Jadi kalau mau ngambil sunnah 11 rakaat, bacanya yang panjang, rakaatnya sedikit. Kalau yang 23 rakaat, rakaatnya banyak, bacaannya sedikit. Kalau nggak dua-duanya Ustadz, nggak apa-apa. Tetapi usahakan yang paling baik mendekati dengan contoh-contoh tadi. Saddidu wa qaribu. Kalau nggak bisa persis, minimal mendekati. Jangan juga jauh-jauh amat. Udahlah cuman 2 rakaat, bacaannya juga Al-Ikhlas dibagi 2. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, amalan yang bisa kita lakuin pada malam Lailatul Qadar itu adalah qiyam, yaitu sholat sunnah. Mulai dari sholat tahajud, sholat tarawih, sholat hajat, sholat taubat, dan seterusnya. Sholat mutlak itu bebas, mau berapa rakaat nggak dibatasi, sampai ribuan rakaat juga boleh kalau kita sanggup. Kemudian kalau kita baca kisah sholatnya Nabi itu, kata Sayyidah Aisyah, ini biar kita tahu juga sholat tahajud Lailatul Qadar itu kayak gimana sifatnya. Qiyamu Ramadan, Qiyamul Lail, Qiyamul Lailatul Qadrinya Nabi itu sifatnya gini. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu ketika beliau bangun untuk sholat, beliau berdiri, lalu baru saja beliau bertakbir, baru membaca beberapa ayat, maka air mata beliau sudah membasahi pipi dan janggut beliau. Itu sifat sholat tahajud Nabi. Menangis di dalam sholat. Air mata beliau membasahi pipi dan janggut beliau. Lalu ketika beliau sujud, aku mendengar suara seperti air mendidih di dada Nabi. Suara seperti air mendidih. Suara apa itu? Suara isak tangis Nabi di waktu sujud. Pernah nggak kita mendengar suara air mendidih dari dada atau tenggorokan kita saat sujud?
Kalau belum pernah berarti sholat kita belum benar-benar maksimal khusyuknya. Pernah nggak ketika kita berdiri baca ayat terus nangis? Pernah Ustadz, waktu itu saya habis diputusin. Nah itu bukan karena sholat, karena baper. Pernah Ustadz, soalnya waktu itu sholatnya kelamaan imamnya. Nah, itu bukan karena sholatnya tapi karena capek, nyesel ya. Nah, pernah nggak kita nangis, basah jenggot kita dan pipi kita karena kita ingat dosa-dosa? Karena kita tadabbur terhadap ayat yang kita baca. Itulah sifat sholat malamnya Nabi SAW. Siapa yang menyampaikan cerita itu? Sayyidah Aisyah yang menyaksikan langsung di sebelahnya Nabi. Ketika berdiri, baru baca beberapa ayat, air mata Nabi sudah membasahi pipi dan jenggotnya. Ketika sujud, kata Sayyidah Aisyah, aku mendengar seperti suara air mendidih di dada Nabi. Mendidih karena beliau terisak menangis mengingat tentang nasib umatnya di padang mahsyar. Masih kita malas-malesan untuk salawat kepada Nabi? Sallallahu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sholat. Begitu juga sholatnya para sahabat. Umar bin Khattab, kalau udah sholat malam tuh dia bacanya kencang-kencang tilawahnya. Abu Bakar bacanya pelan-pelan. Bilal kalau sholat tahajud itu di atap rumahnya. Kecuali Ramadan mereka melakukannya di masjid karena itikaf. Tapi kan kita sekarang nggak bisa itikaf, maka dilakukan di rumah. Lagian kata ulama, Lailatul Qadar itu bukan hanya diperoleh dengan itikaf. Itikaf hanya salah satu ibadah istimewa untuk memperoleh Lailatul Qadar. Tapi bisa dilakukan dengan qiyamul lail, zikir, tilawah dan seterusnya di rumah. Tidak beritikaf, tetapi insya Allah karena niatnya kuat tetap dapat pahala itikaf. Tapi namanya bukan itikaf. Walaupun ada sebagian ulama berpendapat di musola rumahnya boleh itikaf. Tapi kan kita kadang nggak punya musola pribadi di rumah. Nggak punya musola di samping rumah yang dipakai keluarga besar. Maka niatkan pengen itikaf tapi nggak bisa itikaf. Sehingga dapat pahala itikaf walaupun tidak beritikaf. Jadi sholat malam. Para sahabat itu kalau sholat malam itu semuanya sama. Sampai saking mereka rajin menangis ketika sholat malam. Saat sholat subuh di Masjid Nabawi, terlihatlah mata-mata yang bengkak karena menghabiskan malamnya dengan menangis sepanjang malam. Itu sholat tahajudnya Nabi dan para sahabat. Atau mau pakai stylenya tahajudnya Abdullah bin Zubair, ini juga keren. Ini sifat-sifat sholat malamnya Nabi dan sahabat ya. Sholatnya Abdullah bin Zubair. Gimana sholat tahajudnya Abdullah bin Zubair? Abdullah bin Zubair itu kalau sholat tahajud membagi malamnya menjadi 3. 3 malam dengan 3 tahajud yang berbeda. Gimana caranya? Malam pertama Abdullah bin Zubair akan tahajud full berdiri. Dari mulai awal tahajud berdiri sampai menjelang subuh. Berdiri aja. Ngapain? Tilawah. Jadi tilawahnya bisa 10 juz tuh. Sampai menjelang subuh baru dia ruku, dia sujud, ruku sebentar, sujud sebentar, tahiyat, salam. 2 rakaat. Berdirinya yang paling lama. Terutama berdiri di rakaat kedua. Malam kedua, Abdullah bin Zubair lebih banyak rukunya. Berdiri sebentar, ruku, sujud, rakaat kedua, berdiri sebentar lagi, ruku. Nah, ruku di rakaat kedua ini panjang banget. Ngapain Ustadz? Baca apa? Baca tasbih. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Terus seperti membaca 10 juz Al-Quran. Dari tengah malam sampai menjelang subuh, ruku. Menjelang subuh, i'tidal, sujud, tahiyat, salam. Malam ketiga, berdiri sebentar, ruku sebentar, i'tidal sebentar, sujud sebentar, berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Sujud yang kedua, di rakaat yang kedua, sujudnya seperti membaca 10 juz Al-Quran. Dari tengah malam sampai menjelang subuh. Menjelang subuh baru dia bangkit dari sujudnya, tahiyat, kemudian salam. Sehingga para sahabat mengatakan, Abdullah bin Zubair membagi malamnya menjadi 3 malam. 1 malam dia habiskan dengan berdiri, 1 malam dia habiskan dengan ruku, dan 1 malam dia habiskan dengan sujud. 3 malam. 1 malam dihabiskan dengan berdiri, 1 malam dihabiskan dengan ruku,
dan 1 malam dihabiskan dengan sujud. Itulah tutorial style sholat tahajudnya Abdullah bin Zubair. Dan dia termasuk sahabat belia, umurnya masih 10 tahun, tapi sudah menjadi ahli ibadah. Bahkan kalau dia sholat duha itu merpati sampai hinggap di atas pundaknya, saking lamanya dia berdiri, pernah dikisahkan oleh Abdullah ibnu Abbas. Jadi ceritanya Abdullah ibnu Abbas nih yang menceritakan, bukan sahabat biasa. Sahabat yang dikenal dengan ilmunya, sahabat yang dikenal dengan waroknya, sahabat yang dikenal dengan hikmahnya, sahabat yang dikenal dengan ibadahnya yang luar biasa. Tapi dia masih salut dengan ibadahnya Abdullah bin Zubair. Jadi kalau Abdullah bin Abbas saja salut, kebayang nggak tuh gimana ibadahnya Abdullah bin Zubair. Kata Abdullah bin Abbas, 1 malam saya pernah datang ke Masjid Nabawi untuk tahajud. Jadi waktu itu mungkin Abdullah pengen tahajudnya di masjid. Dia datang ke masjid tengah malam untuk tahajud. Ketika saya datang, saya melihat Abdullah bin Zubair sedang ruku. Pas Abdullah datang ke masjid, di masjid udah ada Abdullah bin Zubair lagi sholat tahajud dan lagi dalam posisi ruku. Ketika Abdullah bin Abbas datang. Lalu saya pun masuk ke dalam masjid, saya mulai sholat tahajud. Saya waktu itu sholat tahajud sebanyak 8 rakaat plus 3 rakaat witir. Di setiap rakaat saya membaca Al-Quran 1 juz kurang lebih atau 100 ayat. Dari sejak awal saya berdiri sampai saya salam, maka saya memperhatikan Abdullah bin Zubair masih dalam posisi ruku. Ini yang menceritakan Abdullah bin Abbas. Begitulah ibadahnya anak kecil, usia 10 tahun, ahli ibadah yang bernama Abdullah bin Zubair. Nanti dia punya adik juga, tapi bukan sahabat tabi'in, karena nggak sempat ketemu Nabi, hidupnya beda zaman. Namanya Urwah bin Zubair. Itu juga dahsyat, beda. Kalau kakaknya ahli sholat, adiknya ahli zikir. Tapi kita nggak akan menceritakan kisah Urwah bin Zubair dalam kesempatan ini. Nanti ada lagi sholat tahajudnya sahabat-sahabat yang lain, termasuk Khalid bin Walid. Nah ini juga kayaknya kalau Khalid itu sholat tahajudnya mirip kita nih. Bacanya nggak banyak dan nggak variatif. Kenapa? Karena Khalid bin Walid itu hafalannya nggak banyak. Hafalannya sedikit karena dia sibuk dengan jihad. Sehingga dia pernah mengeluh kepada Abdullah ibnu Abbas juga. Dia bilang, wahai Abdullah, gimana dengan saya nih? Saya kayaknya nggak termasuk ahlul Quran. Karena saya hafalan Al-Qurannya sedikit. Soalnya waktu saya banyak dipakai untuk membela agama dengan berjihad, tugas-tugas prajurit. Kata Abdullah bin Abbas, wahai Khalid, jangan bersedih. Bukanlah orang yang paling baik, bukanlah ahlul Quran itu yang paling banyak hafalannya, tetapi yang Al-Quran itu ada di hatinya. Ini untuk menghibur Khalid. Artinya Khalid itu kalau tahajud ayatnya itu lagi. Salah satu surat favorit Khalid itu surat Al-Muddatsir. Kenapa? Karena di surat Al-Muddatsir itu ada ayat yang mengisahkan tentang ayahnya Khalid, yaitu Walid Al-Mughirah. Dan ayatnya itu sangat menyedihkan. Ayat apa? Sa'uslihi saqar. Dari awal Allah mengatakan, innahu fakkara wa qaddar. Summa kutila kaifa qaddar. Dia mikir, dia nimbang-nimbang. Celaka dia, bagaimana cara dia mikir dan menimbang-nimbang. Maka celaka dia, bagaimana dia mikir dan menimbang-nimbang. Siapa yang mikir dan menimbang-nimbang? Walid Al-Mughirah, bapaknya Khalid. Mikir apa sih? Dia lagi mikir gimana caranya memfitnah Nabi. Dia lagi mikir, kira-kira Nabi itu lebih cocok dijulukin apa? Pembohong, penyihir, orang gila, atau apa? Dia mikir, fakkara wa qaddar. Dia mikir, dia timbang. Nggak cocok kalau kita bilang pembohong. Karena kata orang-orang dia al-amin. Dia mikir lagi. Oh, penyihir. Wah, kata orang-orang itu bukan sihir, itu bukan mantra. Oh, penyair. Kata orang-orang itu bukan syair. Akhirnya dia mikir, dia timbang, dia mikir, dia timbang, dia mikir, dia timbang. Untuk menghina, mencela, memusuhi Nabi. Lalu Allah tutuplah paragraf itu dengan kalimat Sa'uslihi saqar, akan aku masukkan dia ke dalam neraka Saqar. Setiap kali Khalid bin Walid membaca ayat ini, dia membayangkan dan dia menyaksikan ketika bapaknya dulu sedang mikir, menimbang, memusuhi Nabi. Dia lihat dulu, dia menyaksikan sebagai saksi sejarah.
Setiap kali dia membaca ayat ini, dia teringat dengan perangai bapaknya, dia teringat dengan kelakuan bapaknya, dia teringat dengan kejahatan bapaknya, dan ketika dia baca kalimat sa'uslihi saqar, lutut Khalid langsung gemetar, dia nggak kuat berdiri, dia langsung tersungkur, sujud, menangis, dan nggak kuat lagi melanjutkan bacaan. Itu Khalid bin Walid. Nggak apa-apa kalau kita nggak punya hafalan yang banyak. Tapi kalau bisa carilah paragraf ayat favorit yang selalu bisa bikin kita baper, fisabilillah. Yang bisa bikin kita kena banget tuh. Ayat apa kira-kira? Kalau Sayyidah Aisyah juga punya ayat favorit. Salah satunya, Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Itu ayat favoritnya Aisyah. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Aisyah, kalau udah baca ayat ini, itu bisa dari subuh sampai menjelang zuhur. Dari subuh sampai zuhur baca ayat yang sama. Kemudian dia menangis. Ayat apa ini Ustadz? Ayat yang ada di surat At-Tur, surat 52 ayat 27. Nanti teman-teman bisa cek di situ. Surat At-Tur, surat 52 ayat 27. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Diam, nangis. Beres nangis beberapa menit, baca lagi. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Diam lagi, nangis lagi. Sampai dari subuh sampai dengan zuhur. Itulah ayat favoritnya Sayyidah Aisyah. Apa arti dari ayat itu? Allah telah memberikan kita anugerah dan menyelamatkan kita dari azab yang pedih, yaitu azab api neraka. Anugerahnya apa? Islam. Anugerahnya apa? Iman. Anugerahnya apa? Hidayah. Sehingga Aisyah merasa sangat bersyukur menjadi seorang mukminah, istri Nabi pula, dijamin surga. Sehingga setiap kali Aisyah membaca ayat ini, Aisyah pasti baper dan menangis. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Begitu juga dengan Khalid bin Walid. Dia punya ayat favorit, salah satunya surat Al-Muddatsir ayat 26. Sa'uslihi saqar. Akan aku masukkan Walid Al-Mughirah itu ke dalam neraka jahanam, neraka saqar. Dan kemudian Allah ceritakan gimana neraka saqar. Khalid langsung gak kuat hatinya, dia teringat, ya Allah, seandainya dulu saya ikut ayah saya, maka saya akan termasuk orang yang diazab di neraka saqar. Tetapi Allah Maha Baik memberi saya petunjuk, sehingga akhirnya saya selamat dan terbebas dari neraka saqar. Saking terharu dan bersyukur dan juga sekaligus sedih terhadap ayahnya, Khalid gak kuat berdiri, tersungkur, nangis, dan gak kuat melanjutkan bacaan. Itu tahajud ala Khalid. Kalau kita pengen seperti Khalid, boleh. Ayatnya nggak banyak, suratnya nggak panjang, tapi favorit, berkesan, tadabbur, kuat di hati kita. Kalau mau pakai kayak gayanya Abdullah bin Zubair, boleh. Panjang berdirinya, panjang rukunya, panjang sujudnya. Kalau berdiri yang panjangnya apa? Tilawah. Kalau ruku yang panjangnya apa? Zikir, yaitu tasbih. Kalau sujud panjangnya apa? Doa. Karena di waktu sujud itu banyak berdoa. Atau mau seperti Nabi. Nabi itu yang paling ideal. Udah panjang tilawahnya, panjang rukunya, panjang sujudnya, banyak nangisnya, banyak tadaburnya. Jadi semua sahabat itu kalau digabung, maka itulah konsep sholat tahajudnya Nabi. Kalau nggak bisa persis kayak Nabi, ya kayak sahabat lah minimal. Itu sholat amalan yang bisa kita lakukan pada malam Lailatul Qadar seperti Nabi dan para sahabat. Apalagi ya Ustadz, amalan di Lailatul Qadar, doa dan istighfar. Salah satu doa dan istighfar yang paling utama yang dibaca di Lailatul Qadar yang diajarkan Nabi kepada Sayyidah Aisyah adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah saya. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah saya. Ini adalah doa dan istighfar sekaligus. Ada doanya,
ada istighfarnya, minta dan memohon ampun. Selain nanti doa dan istighfar-istighfar lain yang bisa kita baca sesuai dengan hafalan masing-masing atau bacaan masing-masing. Perbanyak. Sholat dengan bacaan Al-Qur'annya, karena memang Lailatul Qadar ini menjadi istimewa karena Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Malam ini malam biasa, sama dengan malam-malam yang lain. Yang menjadikannya luar biasa dan istimewa karena Al-Qur'an. Jadi siapa yang pengen pada malam itu diistimewakan oleh Allah, jadilah ahlul Qur'an, sahibul Qur'an, hamilul Qur'an, orang yang dekat dengan Al-Qur'an. Membaca Al-Quran di dalam sholat boleh, di luar sholat boleh. Membaca dengan jumlah yang banyak boleh, atau jumlah sedikit tetapi dalam dan tadabbur boleh seperti Khalid bin Walid. Itulah teman-teman 2 amalan yang saya pengen share pada kesempatan ini sebagai nasihat di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan kalau kita bisa memaksimalkan malam-malam ganjil kita, terutama malam-malam yang tersisa, terutama malam-malam ganjil, mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang istimewa. Yuk kita ikuti nasihat Nabi, ajakan Nabi, iltamisu atau taharrau Lailatul Qadri indal witri minal ashri. Yuk kita usahain Lailatul Qadar pada malam ganjil di 10 malam terakhir. Walaupun capek nggak apa-apa, walaupun lemes nggak apa-apa, walaupun ngantuk nggak apa-apa, walaupun sebentar nggak apa-apa, walaupun sambil duduk nggak apa-apa, walaupun bacanya sedikit nggak apa-apa, walaupun sholatnya nggak panjang nggak apa-apa. Pokoknya bangun pada malam-malam terakhir ini untuk mengejar Lailatul Qadar. Barakallahu li wa lakum. Yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah berikan kita nikmat Lailatul Qadar, diterima semua amal kita, diangkat semua masalah kita. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal syahr wa khaira ma ba'dah. Ya Allah, kami memohon kepadamu kebaikan yang ada di dalam bulan ini dan kebaikan yang ada di setelahnya. Wa khaira ma fi akhirih, dan kebaikan yang ada di akhir dari bulan ini. Allahumma rzuqna Lailatul Qadri. Ya Allah, berikanlah kami rezeki mendapatkan Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah, sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan istighfar. Allahumma gfir dzunubana, Allahumma gfir dzunubana, wa kafir anna sayyiatina, ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghis. Allahumma innaka afuwun, tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, maafkanlah kesalahan kami, hapuskanlah catatan-catatan amal buruk kami. Ya Allah, terimalah ibadah puasa kami, ibadah qiyam kami, ibadah tilawah kami, dan janganlah Engkau jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kami. Pertemukanlah kami dengan Ramadan berikutnya, dan jadikanlah seandainya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kami, jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan ampunan dosa bagi kami seluruhnya. Jadikanlah Ramadan ini pembuka pintu rayyan surgamu. Jadikanlah Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik dalam hidup kami. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, angkatlah dari bangsa kami segala macam wabah, penyakit. Allahumma srif annal bala wal waba wal fahsya wal amrad. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.